Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kelas 3? Ya teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Nunung. Bu Nunung hari ini akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Silahkan simak videonya ya. Ya teman-teman, Bu Nunung akan menjelaskan materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, teman-teman, seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan pun mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Apakah pengertian pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran berupa volume, jumlah, dan bersifat tetap. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan. Ya, berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan pada tumbuhan terjadi ketika tumbuhan itu telah dewasa. Selanjutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara alami. Yang kedua, perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya yaitu pada biji. Pada biji contohnya adalah mangga. Biji mangga terdapat di dalam buah mangga. Pada biji tersebut terdapat calon tumbuhan baru atau yang disebut dengan embrio. Yang kedua yaitu tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup berkelompok. Contohnya pada pohon pisang, tebu, dan bambu. Yang ketiga adalah umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah umbi akar. Umbi akar contohnya yaitu wortel. Yang kedua ada umbi lapis. Umbi lapis contohnya yaitu bawang merah. Dan yang ketiga yaitu umbi batang. Umbi batang contohnya adalah kentang. Adalah spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Spora dapat tumbuh menjadi tumbuhan apabila spora tersebut terbawa angin atau air. Jika jatuh di tempat lembab, spora tersebut akan berkecambah dan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya pada tanaman paku-pakuan. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh bantuan manusia. Contohnya yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok dapat dilakukan pada tumbuhan yang berkambium. Berkambium artinya batang pohon yang berkayu. Mencangkok dapat dilakukan pada tumbuhan mangga, rambutan, dan pohon jati. Yang kedua yaitu stek. Stek artinya memotong bagian tumbuhan dan menanamkannya di tanah. Contohnya yaitu pada singkong. Ketiga yaitu merunduk. Merunduk adalah membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisinya sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya yaitu terdapat pada tanaman stroberi. Selanjutnya, tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tersebut yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan bagian tumbuhan yaitu bunga. Apa ya pengertian bunga? Bunga adalah bagian yang paling cantik. Mahkotanya berwarna-warni, ada warna merah, kuning, dan putih. Nih, ada jenis bunga di Indonesia yang dinobatkan sebagai bunga puspa nasional. Yang pertama ada bunga melati. Bunga melati atau disebut dengan puspa bangsa. Yang kedua ada bunga anggrek. Bunga anggrek disebut dengan puspa pesona. Yang ketiga ada bunga pada raksasa atau Rafflesia arnoldi atau disebut dengan puspa langka.
Untuk tugas yang harus teman-teman kerjakan yaitu di buku paket tematik 3A, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Untuk halaman bisa dilihat di jadwal hari Selasa ya. Ya, teman-teman, itulah materi hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Teman-teman bisa mempelajarinya di buku paket tematik 3A, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.